Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Ada satu perdebatan doktrin dogmatis yang tidak pernah selesai adalah persoalan makan makanan haram atau halal. Yaitu yang saya mau bahas adalah makan daging babi atau makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Apakah orang Kristen itu jorok? Apakah orang Kristen itu orang kafir sehingga boleh makan makanan yang dilarang oleh Tuhan? Saya akan memberikan beberapa klarifikasi teologis. Yang pertama, orang Kristen makan daging babi karena berpengertian bahwa secara dogmatis Allah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari penciptaan dan hari ke-7 Tuhan istirahat, semuanya itu baik, tof. Tidak ada klasifikasi haram dan halal tatkala penciptaan. Tidak ada klasifikasi atau kategori ini haram, ini tidak haram. Atau dalam bahasa Ibrani koser, lo koser pada waktu penciptaan. Tapi Allah melihat bahwa semua yang diciptakan itu baik. Karena baik itulah maka semua bisa dimakan, kegunaannya untuk tubuh dan bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, orang Kristen makan daging babi bukan persoalan haram dan halalnya, tapi persoalan yang dimaksudkan di situ adalah bahwa setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka Allah membuat klasifikasi, kategori binatang mana yang cocok untuk persembahan atau tidak cocok untuk persembahan. Babi memiliki sifat yang memang tidak bisa diatur, suka bermain bisa dijorok, atau bermain di tempat yang kotor seperti binatang lain. Dan babi tidak cocok untuk sanctification, atau babi tidak cocok untuk persembahan penebusan. Makanya di Alkitab menggunakan atau dianjurkan persembahan penebusan dosa menggunakan domba. Karena domba itu selalu yang bersih, domba itu penurut, dan domba merupakan tipologi kepada Kristus yang adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Jadi orang Kristen yang kedua tidak makan daging babi. Bukan persoalan haram halal yang ditekankan. Tapi tidak cocok untuk sanctification. Atau tidak cocok untuk penebusan. Jadi bukan babi itu haram karena babi itu sendiri mengandung cacing pita. Babi itu mengandung kolesterol. Saya pikir tidak. Tetapi yang penting di sini secara doktrinal adalah jika kita melihat binatang-binatang yang dipakai untuk penebusan dosa atau untuk korban, maka babi tidak cocok untuk sanctification. Yang ketiga, dalam Alkitab dikatakan bahwa pada waktu Israel di padang gurun, mereka dilarang untuk memakan beberapa makanan yang disebut kategori kosher. Yang pertama adalah pelanduk, yang kedua adalah unta, yang ketiga adalah kelinci, dan yang keempat adalah babi atau babi urutan kedua. Binatang-binatang ini tidak cocok untuk selain sanctification tadi, tidak cocok untuk padang gurun di mana mereka saat itu dalam suhu yang panas. Bisa menimbulkan emosi yang tinggi, bisa menimbulkan hal-hal yang temperamental, sehingga babi dilarang untuk hal-hal yang berhubungan dengan temperatur, situasi, kondisi saat itu, dan berhubungan dengan sanctification. Jadi saya juga sebenarnya aneh kalau jika secara Taurat dilarang kelinci, babi, pelanduk, unta, kok ada orang yang minum air kencing unta? Kok ada orang yang minum makan daging kelinci? Kalau pelanduk oke lah, mungkin di beberapa belahan dunia seperti Indonesia tidak ada. Tapi kok unta dimakan, bahkan dibuat sebagai persembahan, kencingnya diminum, kelinci dimakan, dipelihara. Seharusnya babi juga tidak dong. Karena 4 kategori binatang ini menurut Alkitab, yaitu baik itu kelinci, pelanduk, babi, dan unta, itu dianggap kosher, haram. Tapi kok orang melanggar yang lain, menerima yang lain. Unta dimakan, kelinci dimakan, kencing unta diminum, tetapi babi dilarang. Ini kan aneh.
Tetapi jika kita meneliti, menelusuri secara teologis, maka binatang-binatang ini adalah binatang yang baik, tetapi tidak cocok untuk saintifikasi. Yang keempat, karena babi disudutkan atau babi itu adalah binatang yang dianggap tidak layak untuk dimakan dan binatang yang haram, maka dalam sosialisasi humanitas kita atau kemasyarakatan kita, kalau kita mendengar orang bilang ini, babi lu, itu pasti dia cepat marah. Tapi dia bilang, kamu kayak ayam ya, itu emosinya beda. Nah, kalau orang bilang begini, kamu bodoh seperti babi, otakmu ke babi, itu marahnya meledak langsung. Tetapi kalau bilang, kamu ke anjing ya, ya kurang tensinya. Tapi bilang begini, kamu ya ke kelinci ya, ya tensinya lebih rendah lagi. Tapi kalau bilang kamu ke babi, oh tensinya itu 1000 derajat Celcius itu. Jadi sudah ada pada paradigma manusia bahwa babi itu jahat, babi itu haram, babi itu tidak boleh dimakan, babi itu kategori tanda kutip jahat. Maka kalau orang dikatakan babi, maka dianggap bodoh, atau orang yang makan babi itu dianggap kafir. Sekali lagi, orang yang makan babi dianggap kafir. Saya perhatikan bahwa begini, jika daging babi, daging kambing, daging sapi, daging unta, daging kelinci, atau ikan jenis apa saja, kalau dijejerkan di atas meja, lalu tidak ditutup tanpa pengawet, maka sama-sama akan dalam hitungan hari, misalnya 2-3 hari, akan semuanya sama-sama ulat. Jadi orang bilang begini, persoalan kesehatan. Tidak juga. Orang makan daging babi, penelitian berkata bahwa justru makan daging babi itu membuat tubuh awet muda dan panjang umur. Coba orang makan daging kambing. Hari ini kambing, besok kambing. Ah udah, tinggal aja. Telah berpulang ke rumah bapak, si A, si B, dan si C. Saya tidak pernah dengar bahwa orang makan daging babi terus mati. Tapi justru orang makan daging kambing terus justru istek lewat itu malah. Nah jadi orang bilang masalah kesehatan, masalah cacing pita, itu tidak logis. Tidak logis. Karena kalau daging babi, daging kambing, daging sapi, kalau ditaruh berjejer di atas meja, 2 hari aja tanpa pengawet. Semuanya sama-sama busuk, sama-sama ada belatungnya, sama-sama ada ulatnya. Jadi kalau masalah kesehatan itu bagi saya itu nonsen, omong kosong. Tetapi sekali lagi, babi yang dikategorikan binatang yang haram. Kalau orang dibilang babi dia cepat marah. Tapi dia bilang dia kelinci atau dia ayam, tensinya masih rendah. Tapi bilang dia babi, oh bisa ditonjok gitu. Nah oleh karena itu dari pemaparan atau klarifikasi teologis doktrinal persoalan babi kenapa tidak dimakan. Karena persoalan Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Dan dalam doktrin Paulus atau perjanjian baru mengajarkan bahwa yang masuk itu bukan yang haram, tapi justru yang keluar itu yang haram. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Yang penting diterima dengan ucapan syukur. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerahnya yang besar, tidak lagi haram dan halal. Karena babi yang menggambarkan sanctification yang tidak layak untuk pengorbanan, yang dimana digantikan dengan domba, atau Israel atau perjanjian lama menggunakan domba, sudah ditipologikan digantikan oleh anak domba Allah di atas bukit Golgota. Sehingga bagi orang Kristen tidak lagi permasalahkan soal makan babi. Jadi babi tetap haram, babi tetap enak, babi tetap majus, dan babi dalam sistem korban tidak dipakai karena memang sifatnya yang jorok, sifat yang tidak bisa diatur, maka tidak cocok untuk sanctification. Tuhan berkati kita, mari kita makan dengan ucapan syukur. Karena bukan persoalan makan lah yang membuat kita berdosa, tapi keluarlah yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, salam hormat untuk kita semua yang makan dengan ucapan syukur. Amin. Masal Ubrakah.